Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman semua untuk menyalakan videonya. Kalaupun ada kendalanya, tidak apa-apa. Terima kasih. Baik. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga kepada Bapak Dr. Adam Malik MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Dr. Adam Malik MPD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini yaitu tentang ampermeter dan voltmeter arus searah atau DC. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri, Sita Saraswati, ditemani rekan saya Topik dan Tiara Mulyawati. Adapun rangkaian materi kali ini yang akan kita bicarakan yaitu materi pertama tentang pengertian arus ampermeter dan voltmeter searah. Materi kedua yaitu ada teknik penggunaan dan cara menyusunnya. Materi ketiga yaitu cara membaca skala dan cara merawatnya. Dan adapun nanti akan ada penayangan video dan terakhir sesi pertanyaan dan diskusi di ruang LMS. Sebelum ke penyajian materi ke-1, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi ke-1 oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ampermeter dan voltmeter, kita akan mengetahui jenis arus listrik. Jenis arus listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik. Pada arus listrik bolak-balik, muatan listrik mengalir dalam dua arah. Sedangkan arus listrik searah, muatan listriknya hanya mengalir dalam satu arah. Arus searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih rendah. Pada umumnya, sumber arus listrik searah adalah baterai, seperti aki, dan elemen volta dan juga panel surya. Selain dari aki, sumber arus searah didapat juga melalui arus bolak-balik yang dirubah menjadi arus searah yaitu dengan menggunakan penyearah. Arus listrik searah banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga. Hal ini karena komponen elektronika sebagian besar adalah menggunakan arus searah. Contoh peralatan yang menggunakan arus listrik searah yaitu kalkulator, remote control, jam, dan lampu senter. Arus AC ini aman untuk mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan lebih banyak kekuatan ketika transfer arusnya. Itulah arus AC. Dan perbedaan dari arus AC dan DC yaitu arus AC, frekuensi pada arus AC atau arus bolak-balik itu adalah 50 Hz atau bisa juga 60 Hz, tergantung pada negara yang menggunakan frekuensi tersebut. Adapun arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh karena arus DC ini akan mulai melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Penyebab dari arah aliran elektron pada arus DC itu adalah magnet yang stabil yang ada sepanjang, sedangkan
di frekuensi pada arus DC itu adalah 0. Setelah membedakan apa itu arus searah dan arus bolak-balik, kita sekarang akan mengetahui definisi dari ampermeter DC dan voltmeter DC. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus yang mengalir dalam satu rangkaian listrik. Ampermeter dihubungkan seri dengan rangkaian. Adapun voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter dihubungkan paralel dalam rangkaian. Bisa dilihat di layar ada gambar dari tahanan sun ampermeter yang bila diukur adalah arus besar, sebagian besar dari arus tersebut perlu dialirkan ke sebuah tahanan yang disebut sun, di mana Rm tahanan dalam alat ukur, Rs tahanan sun, Im arus defleksi skala penuh dari alat ukur, Is arus sun, dan I adalah arus skala penuh ampermeter termasuk arus sun. Dan yang kedua ada sun Ayrton atau sun universal, mencegah kemungkinan pemakaian alat ukur tanpa tahanan sun. Keuntungan dari sun Ayrton adalah nilai tahanan total sedikit lebih besar. Dalam gambar di layar ini, dengan Im adalah arus defleksi dari alat ukur, Rm tahanan dalam alat ukur, Rs tahanan penggali. Dan di sampingnya ada dari voltmeter DC. Yang ke satu ada tahanan penggali. Sebuah voltmeter arus searah mengukur benda potensial antara dua titik dalam sebuah rangkaian. Arus dengan demikian dihubungkan paralel terhadap sebuah sumber tegangan atau komponen rangkaian P. Tegangan rangkuman maksimum dari instrumen. Sebuah voltmeter rangkuman ganda yang menggunakan sebuah saklar 4 posisi, ada P1, P2, P3, dan P4, dan 4 penggali R1, R2, R3, dan R4. Nilai daripada tahanan-tahanan penggali dapat ditentukan dengan metode sebelumnya atau dengan metode sensitivitas, di mana S sensitivitas voltmeter dan V rangkuman tegangan yang ditentukan oleh posisi saklar, dan Rm tahanan-tahanan dalam alat ukur, dan Rs tahanan penggali. Dan itu adalah materi pertama dari ampermeter dan voltmeter DC. Selanjutnya ada teknik penggunaan dan cara menyusun rangkaian ampermeter dan voltmeter yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Mirawati. Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, bagaimana sih cara penggunaan ampermeter? Untuk menghitung arus yang ada dalam rangkaian listrik AC, maka ampermeter disusun secara seri, di mana nantinya alat ini bisa memperoleh arus yang melalui penghantar dan yang dipasangkan dalam rangkaian listrik. Bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar? Yang pertama, pastikan pasang ampermeter AC dalam rangkaian listrik yang disusun secara seri dengan memotong konduktor supaya arus listrik bisa melalui ampermeter. Kemudian, sambungkan ampermeter AC pada konduktor yang telah dipotong tadi. Alat akan berfungsi, maka selanjutnya ukur arus listrik dan pastikan perhatian jarum yang menunjukkan angka dalam ampermeter AC. Sedangkan agar bisa memperoleh besaran arus listrik yang benar, maka Anda harus benar-benar
bisa memperhatikan dan memahami karakteristik dari amperemeter AC yang sedang digunakan. Jika hasilnya sudah terlihat, maka selanjutnya bisa menghitung besarnya arus listrik dengan cara mengalihkan angka tertunjuk serta angka skala maksimum. Dan begitu juga cara menggunakan amperemeter tidak jauh berbeda dengan cara penggunaan amperemeter AC. Selanjutnya, cara menyusun rangkaian arus listrik searah dengan amperemeter dan voltmeter. Yang pertama, bagaimana cara menyusun rangkaian arus searah amperemeter. Rangkaian yang dites diatur dalam keadaan off atau putuskan rangkaian dengan baterai atau pada hubungan dalam rangkaiannya. Atur saklar putar pada skalar tertinggi. Hubungkan jarum penduga atau probe positif pada input plus supply dan jarum penduga negatif pada sambungan input komponen. Kemudian, nyalakan rangkaian beban dan perhatikan penyimpanan yang ditunjukkan oleh jarum meter. Jika pembacaan meter di bawah range, matikan rangkaian dan pindahkan saklar putar pada tingkat yang lebih kecil. Dengan demikian akan diperoleh hasil pembacaan yang lebih akurat dan hitung pembacaan meter. Selanjutnya, cara menyusun rangkaian arus searah voltmeter. Pertama, voltmeter harus dipasang secara paralel dan dengan sumber tegangan atau peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kutub positif voltmeter harus dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan atau alat listrik. Dan kutub negatif voltmeter harus dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan atau alat listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh topik rekan saya topik. Baik, yang ketiga itu cara membaca skala dan cara merawatnya. Yang pertama untuk pembacaan skala pada ampermeter. Untuk bisa membacanya, ampermeter itu harus dipasang secara seri dan arus listrik juga harus melalui hambatan yang dilambangkan dengan R. Dengan R. Dan hambatan yang dilalui itu juga harus sama dengan kuat arus yang mengalir. Tata cara pembacaan ampermeter. Yang ini jarum penunjuk. Ini skala maksimum. Dan ini batas ukurnya.
Oke, bentar ya. Untuk membaca untuk hasil ukurnya yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk sini nih. Terus dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya. Itu yang untuk ampere meter. Sedangkan yang voltmeter ialah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai tegangan pada komponen atau rangkaian tertentu. Sama halnya dengan ampere meter, voltmeter juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu voltmeter AC dan voltmeter DC. Antara voltmeter AC dan DC, antara voltmeter dan ampere meter memiliki cara ukur yang berbeda. Untuk mengetahui sebuah tegangan pada titik tertentu itu harus dipasangkan secara paralel. Maksudnya rangkaian bentar ya, ada yang masuk. Aduh. Belum tiba secara paralel, yaitu ininya cara rangkaiannya. Jadi harus menyatu pada rangkaian kalau voltmeter itu cara mengukurnya. Bagaimana cara untuk pembacaan skalanya, yaitu hasil ukur sama dengan hasil skala yang ditunjuk, sama kayak tadi, dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Karena voltmeter itu satuannya volt, jadi hasil ukurnya itu dikali batas ukur volt. Kok ngedur terus ya? Dan bagaimana cara merawatnya? Yang pertama untuk voltmeter, dalam penggunaan voltmeter harus diperhatikan dengan baik kondisinya agar voltmeter bisa bekerja secara optimal dan mencegah kerusakan pada voltmeter. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum digunakan voltmeter perlu diperhatikan penempatannya. Ini sangat penting karena bagian yang terletak yang bergerak untuk menunjukkan besaran akan dipengaruhi oleh titik berat bagian yang
bergerak pada suatu voltmeter. Yang kedua, memilih voltmeter sesuai dengan tingkatan presisinya. Yang ketiga, pasangkan voltmeter pada rangkaian yang dipasang secara paralel. Yang keempat, kumparan pada dalam alat haruslah mempunyai tegangan tinggi sehingga arus yang mengalir sekecil mungkin, semakin kecil. Yang kelima, mengatur besar kecilnya hambatan yang masuk agar diketahui kesalahan pembebanan. Yang kedua, untuk ampermeter, tingkat pencegahan yang harus diperhatikan bila menggunakan ampermeter adalah jangan sekali-kali menghubungkan ampermeter ke sumber tegangan. Karena tegangan yang rendah, dia akan mengalir arus yang tinggi sehingga merusak alat tersebut. Sebuah ampermeter harus selalu dihubungkan secara seri terhadap rangkaian maupun membatasi arus, yang mampu membatasi arus. Yang kedua, periksalah polaritas yang tepat. Polaritas yang terbaik menyebabkan defleksi yang berlawanan yang dapat merusak jarum petunjuk. Yang ketiga, menggunakan alat ukur rangkuman ganda. Mula-mula gunakan rangkuman yang tinggi, kemudian turunkan sampai diperoleh defleksi yang sesungguhnya. Untuk membesar ketelitian pengukuran, gunakan rangkuman yang menghasilkan pembacaan terbesar ke skala penuh. Adapun video yang telah kami siapkan, baik, pemaparan materi telah disampaikan. Selanjutnya ada penayangan video tentang cara menggunakan dan mengukur alat ukur ampermeter DC dan voltmeter DC. Untuk lebih jelasnya, langsung saja dan disimak dengan baik-baik. Halo teman-teman, hari ini kita mau bikin video tentang bagaimana cara menggunakan multitester. Tepatnya kalau buat pelajaran listrik dinamis atau rangkaian listrik, kita butuhnya adalah pembaca tegangan atau voltmeter dan juga pembaca kuat arus listrik atau ampermeter. Nah, kita mau bikin rangkaian dulu. Ini kamu lihat, ini box ini. Membuat rangkaian seperti tadi tentu saja mudah buat kalian ya, karena di SD apalagi cuma satu baterai, satu lampu. Tapi masalahnya bukan itu. Jadi sebenarnya hari ini yang saya pengen utamakan bukanlah rangkaiannya, karena saya yakin bikin rangkaian itu gampang. Tapi kita mau pakai alat ini, yaitu multitester. Kelihatannya. Ini adalah alat untuk mengukur paling nggak ada dua fungsi, yaitu mengukur kuat arus yang satuannya ampere dan juga mengukur tegangan listrik. Lihat dari dekat dulu, seperti itu ya. Nanti kita zoom. Nah, kita mau pasang dulu. Sebenarnya kabel merah atau kabel hitam tidak masalah. Biasanya yang merah itu positif. Ada tulisannya. Yang hitam adalah ground-nya. A few moments later. Oke teman-teman, karena alat yang tadi nggak berfungsi, mungkin baterainya habis atau sekernya putus, saya pakai yang lain lagi. Prinsipnya hampir sama ya.
Ini cuman varian yang lain aja, kelihatan nggak? Oke, nanti kita kapan pakai kamera belakang, ini pakai kamera depan. Kita pakai kamera belakang aja, kita coba cara mengukur tegangan gimana ya. Kalian ikuti terus ya. Oke teman-teman, saya kenalin fungsinya dulu ya, yang biasanya dipakai. Nah ini buat pilihannya, biasanya kondisinya seperti ini, off, ini untuk hambatan. Tapi yang sering kita pakai adalah ini. Ini tegangan DC. Tegangan DC itu contohnya dari baterai ya, yang arusnya hanya searah. ACV ini berarti arusnya bolak-balik. Contohnya listrik dari PLN seperti itu. Nah kita mau coba, ini saya udah punya rangkaian yang nyala ini. Kalau pakai tangan satu mah agak susah. Ini tempel-tempelan nggak apa-apa, yang penting prinsipnya, cara bacanya. Nah untuk tulisan yang banyak ini sebenarnya jangan mengintimidasi gitu. Oke, saya zoom lagi. Jangan mengintimidasi. Sebenarnya kita bisa pakai manapun, mau pakai yang batasnya maksimal 250, 50 atau 10 sebenarnya sama aja. Karena ini hanya menunjukkan nilai maksimal daripada satu pengukuran. Dan bukan cuma itu, karena ditentukan juga oleh seperti ini. Nih ya, contoh, saya pilih maksimal 50 misalnya ya, 50. Nah, kalau maksimal 50, kita bisa pilih yang ini. Yang sesuai 50, 10 ya 10. Tapi nanti ada kalanya pilihan kita nggak akan sesuai. Kita ambil yang 10 dulu aja ya. Cetek 10, berarti saya akan ambil yang pembacaannya 10 ya, yang hitam ini bisa, atau pakai yang merah inilah lebih dekat ya. Ini juga sama aja. Kita kalibrasi dulu nilainya. Kita cek dulu berapa satu strip itu berapa, ini 8, ini 10. Berarti kalau kita pengen tahu nilai tiap strip kan 10 kurangi 8, ini ada 10 kurangi 8 kan 2. 2 dibagi di sini ada 10 strip ya. Antara 8 dan 10 ada 10 strip. Berarti nilainya adalah seperti ini. Tadi 10 kurangi 8 dibagi ada 10 strip. Berarti nilai tiap strip adalah 2/10 atau 0,2. Karena kita menggunakannya tegangan ya 0,2 volt. Jadi tiap kenaikan satu strip nilainya adalah 0,2 volt. Oke, kita mau coba ukur ya. Semoga ini saya bisa ini, karena agak repot kalau ngelakuin ini satu orang. Ya, untuk voltmeter itu dipasang secara paralel. Secara paralel itu artinya kita tidak perlu membuka rangkaian. Tapi kita cukup meletakkan, menyambungkan ini ke ujung-ujung salah satu. Jadi satu di sini, nanti satu lagi di sini. Jadi misalkan satu di situ, satu di sini. Kalau misalkan dia nanti jarumnya menyimpangnya kebalik ke sana, tinggal dibalik saja. Berarti kita polaritas kutubnya kebalik. Simpel. Ini saya mau taruh dulu kameranya, terus saya mau coba untuk solatif dulu ya, biar kita bisa baca. Oke teman-teman, saya pindah sedikit posisinya ya. Ini satu di sini, satunya di sini. Secara prinsip sama aja, mau di ujung sana di sini atau di ujung sini hasilnya sama. Yang penting lampunya tetap nyala, berarti rangkaian kita betul, dan kita lihat ke pembacaan ya. Ya, kalau kalian lihat persis, maka kita perhatikan yang merah ini ya. Yang merah ini kamu lihat bahwa dia berhenti di strip ke berapa ini? Strip ke 5. 1 2 3 4 5. Strip ke 6 ya. Strip ke 6. Ini strip ke 6. Ya, dia kayak teman-teman lihat bahwa ya, ini saya fokusin dulu. Ini strip ke-5, ini strip ke-6 ya. Ini strip ke-6. Dia maksimalnya 10 dan pilihannya di sini juga 10. Gini maksudnya caranya ngitung. Dia strip ke-6. Padahal setiap strip itu nilainya 0,2. Berarti kita kalikan 0,2 dulu. Nilai maksimalnya dia adalah 10, dan tadi jetrekannya, apa sih namanya jetrekan? Ini. Itu 10 volt. 10 volt. Nah, kita jumlahin dulu yang sekarang 1,2 kali 10 volt per 10. Itu saya coret. Berarti nilainya kebetulan adalah 1,2 volt. Jadi baterai
saya ini, tepatnya tegangan yang dialami oleh lampu satu ini, dia tegangannya adalah 1,2 volt. Nah teman-teman, untuk mengukur kuat arus caranya hampir sama. Jadi kita cuma tinggal mengubah ini menjadi DCMA. Di sini ada tulisan 500 di sini, berarti dia maksimal bisa mengukur kuat arus sampai 500 mA. Nah kita mau coba, karena cara pemasangannya sedikit beda. Kalau voltmeter dipasang secara paralel atau tinggal numpang, kalau ampere meter harus secara seri. Secara seri itu artinya dia harus menjadi bagian dari rangkaiannya. Saya tunjukkan aja ya. Oke, saya tunjukkan bedanya dengan yang tadi. Kalau sekarang lihat rangkaiannya, saya buka ya. Kabel ini tadinya nyatu dengan baterai ini. Sorry banget, ini bikinnya pakai barang-barang yang ada, jadi nggak bisa kelihatan bagus. Nah, ini saya hubungkan dengan salah satu kutubnya. Ini juga. Nah, saya tunjukkan nih. Ini dia memang nggak nyala, tapi sebenarnya ada kuat arus karena emang baterainya yang saya pakai udah berapa ya, setahun yang lalu. Ini bekas banget. Jadi saya hanya manfaatkan yang ada dan hasilnya kurang bagus. Ini dilewati arus, ini harusnya kalau kamu pakai baterai yang baru dia nyala. Nah, kamu lihat di sini. Oke. Saya pakai yang batasnya 500 mA. Kuat arusnya kuat arus searah DC. Dan dia ya, karena rangkaian saya kurang stabil. Ya, rangkaian saya kurang stabil, maka dia kejadiannya kayak gitu. Ini harus saya bikin kencengin lah. Ya, saya akan pakai yang 250 aja. Oke, dia berhenti, kita anggap berhenti di sana tadi ya, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah situ ya. Tadi berhenti di tengah-tengah situ. Oke, teman-teman ingat, kita mau hitung nih ya. Saya lepas lagi ini karena emang nggak stabil. Jadi kita anggap dia, saya copot dulu biar nggak mengganggu. Ya, kita anggap tadi dia berhenti di tengah-tengah sini ya. Oke. Kita lihat dulu, ini 200, ini 150. Kita kurangi aja, 200 kurangi 150, 50 kan? 50 di sini ada 10 strip. Berarti nilai tiap stripnya kayak gini. 150 dibagi ada 10. Berarti nilainya adalah 50 bagi 10 ya. 5 mA. Berarti tiap kenaikan satu strip di sini. Jadi kalau dia berhenti di sini berarti 150, 155, 160, 165, 170, 175 ya, 175 ya. 175 batasnya adalah 250 dan pengukurannya 500. Kuat arus terbesar yang bisa diukur adalah 500 mA. Gini cara ngitungnya. Tadi dia nunjukin 175. Tadi dia nunjukin 175 dengan batas 250 dan maksimal kuat arus yang kita bisa capai adalah 500 mA. Ini bisa dicoret ya. Jadinya 2. Ini kali 2 berarti sama dengan 350 mA. Oke teman-teman, demikian cara membaca voltmeter atau alat untuk mengukur tegangan listrik dengan satuan volt, dan juga cara untuk mengukur kuat arus dengan satuan miliampere, kayak kalau SI-nya ampere ya. Nah sorry banget, sekali lagi saya minta maaf karena rangkaiannya ala kadarnya, karena saya menggunakan alat yang kabelnya juga udah pada keras-keras gitu, susah dibengkokin, dan udah bola kalau melakukan ini mending minimal 2 orang karena repot banget karena 1 orang. Dan kemudian kenapa kita pakai yang analog, sekarang udah ada yang digital ya, ini lebih murah yang pertama. Kemudian di soal-soal yang beberapa tahun yang lalu kalau ditanya selalu yang analog. Gampangnya gini, mau voltmeter mau ampere meter, pertama adalah kamu pilih dulu skalanya yang maksimal. Contoh yang 250, berarti itu batas pembacaannya. Kemudian tiap stripnya itu kamu harus tahu nilainya berapa. Apakah tiap strip 0,2 atau tiap strip nilainya 5, itu mudah dicarinya. Begitu udah ketemu pembacaannya berapa, misalnya kayak tadi pembacaannya 175 dibagi skala maksimal yang mentok itu dikali yang ada di putaran ini. Ya, kayak gitu aja prinsipnya. Jadi mau multitester, mau voltmeter, mau ampere meter, sama gampangnya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Alhamdulillah penayangan video telah selesai. Semoga bisa disimak dengan baik-baik. Dan alhamdulillah presentasi dari kelompok 7 telah selesai. Selanjutnya ada sesi pertanyaan dengan 2 sesi. Sesi pertama 3 orang penanya dan sesi kedua 3 orang penanya. Baik, untuk yang ingin bertanya, untuk disiapkan pertanyaannya dan meng-mute-nya terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Ayo dipersilakan yang mau bertanya, mangga. Mau nanya dong, Ya, dipersilakan. suaranya jelas nggak? Jelas. Izin bertanya ya, saya Siti Mudrika dari kelompok berapa? 1 kalau nggak salah. Izin bertanya, mengapa penambahan tahanan seri atau penggali dapat mengubah gerakan di arson valve menjadi sebuah voltmeter arus arah? Jelas nggak? Ya, jelas. Terima kasih. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Mau tanya boleh? Ya, boleh. Ya, nggak boleh. Boleh. Kan tadi tuh apa sih, jangan sekali-kali menghubungkan ampermeter dengan nama, sedangkan tadi di video tuh
ke baterainya langsung, itu kan maksudnya gimana ya? Maksudnya teh nggak boleh langsung ke sumber tegangan teh kayak gimana gitu contohnya. Makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Ya, dipersilakan. secara konstruksi kan ampermeter sama voltmeter itu sama. Nah, dapatkah ampermeter berfungsi sebagai voltmeter? Terima kasih. Ya. Oke, makasih pertanyaannya. Sesi pertama, 3 orang penanya sudah. Dan selanjutnya, sesi kedua dengan 3 orang penanya. Dipersilakan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Masih dibuka pertanyaannya. Daripada nanti bingung cara ngukur ini ampermeter dan voltmeter DC, khususnya di DC. Oh, aku izin bertanya. Gampang-gampang aja lah. Boleh Ya, nggak? dipersilakan. Cukup nilai satuan terkecil ampernya berapa? Kalau nilai satuan terkecil ampere itu berapa? Terima kasih. Sebelumnya nama saya Pramudia dari kelompok 1. Ya. Ayo, biasanya rame yang bertanya. Atau pada belum makan, jadi pada bingung. Dua orang penanya lagi, dipersilakan. Izin bertanya dong. Ya, boleh. Nama saya Sidik Andika. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan frekuensi pada arus AC atau DC? Frekuensi itu jenis gelombang atau gimana? Gitu aja. Terima kasih. Baik, satu orang lagi penanya. Izin bertanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Agustin dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa untuk mengukur ampermeter dan voltmeter itu berbeda rangkaiannya? Untuk ampermeter kenapa harus paralel dan untuk voltmeter kenapa harus seri? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan diskusi di forum diskusi LMS yang telah disediakan. Baik, sebelum ke forum diskusi, kita akhiri presentasi di Zoom meeting ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Diinformasikan untuk yang bertanya tadi untuk mengulangi lagi pertanyaan di ruang diskusi LMS, dan yang ingin menambahkan dari audiens ataupun menjawab pertanyaan dari audiens untuk mengeplay pertanyaan yang akan dijawab. Sebelumnya, kami kelompok 7 ada saran untuk teman-teman semua. Sarannya, alangkah lebih baiknya ketika menyusun rangkaian arus searah harus lebih teliti dan cermat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan serius atau tidak main-main. Mengingat untuk menggunakan alat ukur kelistrikan ini memang membutuhkan perhatian yang khusus serta tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan di forum diskusi LMS.